Oke cuy, kembali lagi bersama gue Bang Bang dan terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini. Dan di kesempatan kali ini gue mau menceritakan film yang berasal dari negara Jepang yang berjudul Callboy. Film ini sendiri mengisahkan seorang mahasiswa yang bekerja sebagai bartender di sebuah bar dan di suatu hari ia ditawari pekerjaan sebagai cowok panggilan para tante yang kesepian. So, bagaimana keseruannya? Tanpa basa-basi lagi, kita gas ke alur filmnya. Di awal film kita akan diperlihatkan seorang pria ganteng kalem yang bernama Rio. Rio merupakan seorang mahasiswa Universitas Teknologi. Dan tak hanya itu, ia juga seorang bartender di sebuah bar. Lalu scene berganti memperlihatkan Rio yang sedang bekerja. Lalu ia mendapat pengunjung seorang tante yang bernama Shizuka. Seorang tante yang bergelimangan harta dengan style yang cetar membahana cuy. Kemudian muncul seorang pria yang bernama Shinya. Shinya sendiri merupakan teman sekelas Rio dan dialah yang membawa Shizuka ke sini. Dan di sini Shinya berusaha membuat Shizuka suka dengannya, yaitu dengan cara mengajak Rio meracik minuman terbaik. Akan tetapi Shizuka malah lebih suka dengan racikannya Rio. Setelah itu mereka berdua pergi dan tanpa sepengetahuan Shizuka meninggalkan pesan untuk Rio bahwa ia akan menunggu Rio di luar setelah Rio selesai dengan pekerjaannya. Dan setelah Rio selesai bekerja, Shizuka benar saja menunggunya di luar. Kemudian ia mengajak Rio bergenjotan di kosannya cuy. Dan singkat cerita mereka pun sampai di tempat Shizuka. Akan tetapi di sini Shizuka mengatakan bahwa ia tidak akan melakukan aksinya dengan Rio. Dan di sini ia menyuruh Rio untuk mengejar seorang cewek yang bernama Sakura. Sakura sendiri merupakan seorang cewek muda cantik, mulus banget lah pokoknya mah cuy. Akan tetapi Sakura ini tidak bisa mendengar sejak ia lahir. Aduh, kasihan amat cuy. Dan akhirnya Rio bergenjotan dengan Sakura dan aksi itu pun dilihat secara langsung oleh Shizuka. Setelah selesai, Shizuka pun membayar biaya servis Rio. Dan ia menilai bahwa servisan Rio biasa saja. Kemudian Shizuka menawari jika Rio mau, ia bisa masuk sebagai cowok panggilan. Namun di sini Rio tidak langsung menjawabnya. Dan di keesokan harinya setelah Rio berpikir, akhirnya ia menerima tawaran tersebut dan sekarang Rio sudah menjadi cowok panggilan secara resmi. Lalu muncullah seorang cowok yang bernama Azuma. Azuma ini merupakan seorang cowok panggilan juga yang udah senior dan mempunyai rating yang sangat tinggi di kelas VIP. Dan walaupun Rio sudah bekerja sebagai cowok panggilan, ia masih tetap bekerja sebagai bartender di sebuah bar cuy. Scene berganti memperlihatkan seorang cewek yang bernama Megumi. Megumi ini adalah teman sekelasnya Rio yang sebenarnya menyukai Rio sejak lama. Sebagai modusnya, ia sering membawa catatan pelajaran karena si Rio ini jarang masuk kuliah. Singkat cerita, di keesokan harinya, Rio yang sudah menjadi cowok panggilan mendapatkan orderan pertamanya dari seorang tante yang bernama Hiromi. Dan di sini terlihat Rio yang masih sangat grogi. Lalu mereka pun makan berdua dan kemudian Hiromi pulang lebih dahulu. Lantas Rio bertanya, apa mungkin dia sangat kecewa atas sikapnya Rio. Dan di keesokan harinya Hiromi kembali memesan Rio. Setelah berbincang-bincang sebentar, kemudian Hiromi meminta Rio untuk bermain pergenjotan. Dengan segera Rio pun melakukan aksinya itu di sebuah hotel. Pulangnya Rio mendapat uang pesanan dari Shizuka. Di sini Rio tersadar bahwa ini adalah pekerjaan yang harus ia jalani setiap harinya cuy. Di keesokan harinya Rio mendapat pelanggan baru lagi yang bernama Etsuki. Etsuki merupakan seorang STW yang memiliki pemikiran tinggi. Akan tetapi si Rio ini seorang mahasiswa ya, jadi obrolan mereka berdua pun cukup nyambung. Dan hal inilah yang membuat Etsuki tertarik dengannya. Namun Etsuki ini memiliki fantasi yang aneh cuy. Ia ini enggan untuk digenjot, melainkan hanya menyuruh Rio untuk melihatnya membuang air kecil. Lah aneh bener.
Singkat cerita, di keesokan harinya, Shizuka dan Sakura menjemput Ryo untuk makan bareng. Dan ketika mereka sedang makan sambil mengobrol, Ryo kemudian menceritakan kenapa ia bisa disukai oleh wanita yang lebih tua darinya. Usut punya usut, saat Ryo masih kecil, ia pernah sakit dan pada waktu itu ibunya sedang keluar sebentar dan berkata kepadanya agar menunggunya. Namun beberapa saat kemudian ibunya ditemukan sudah meninggal di pinggir jalan karena serangan jantung. Kenapa nggak diserang balik cuy? Nah, mulai saat itulah ketika Ryo dekat dengan wanita yang lebih tua, ia merasa lebih nyaman dibanding dengan wanita yang seumuran dengan dirinya. Setelah makan bersama, Ryo kembali mendapatkan pelanggan baru. Wanita ini adalah seorang ibu rumah tangga. Wanita ini menceritakan kalau sehabis ia melahirkan, suaminya nggak mau mengenjotnya lagi cuy. Hal itulah yang membuat ia memesan jasa Ryo. Ryo pun menjalankan tugasnya dengan teknik jurus belut merangkak cuy. Dan singkat cerita, di keesokan harinya Ryo mendapat orderan lagi dari orang kaya. Akan tetapi yang mengordernya itu bukanlah seorang wanita, melainkan seorang bapak-bapak yang sedang sakit-sakitan yang tidak bisa mengenjot istri mudanya cuy. Maka dengan itu ia memesan Ryo untuk istri mudanya yang bernama Kiko. Kiko enak tahu. Dan yang lebih kacaunya lagi, aksi pergenjotan Ryo dengan Kiko itu akan direkam oleh si suaminya cuy. Dan dengan aksi mereka ini membuat si Johnny gue sampai nggak bisa nahan lagi cuy. Atas apa yang dilakukan Ryo ke Kiko, Ryo pun naik peringkat ke VIP seperti Azuma. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, kabar pekerjaan Ryo sebagai cowok panggilan itu terdengar oleh temannya yang kemudian memberitahukannya kepada Megumi. Dan hal itu membuat Megumi marah melihat cowok yang ia taksirnya bekerja seperti itu cuy. Namun terjadi hal yang tak terduga di sini. Megumi yang marah-marah sekarang malah memesan jasa servisnya si Ryo. Karena dengan cara inilah Megumi bisa menikmati ikan tongkol si Ryo. Dan setelah itu Ryo yang sudah naik ke kelas VIP, ia meminta hadiah ke Shizuka. Dan di sini Shizuka mengatakan kepada Ryo ia boleh meminta apa saja yang ia mau. Dan sebenarnya si Ryo ini menyukai Shizuka karena menurutnya Shizuka lah yang selama ini sosok wanita yang selama ini ia cari. Maka dengan itu si Ryo meminta pergenjotan dengan Shizuka. Akan tetapi permintaan itu ditolak oleh Shizuka cuy. Jadi dulunya Shizuka ini merupakan seorang cewek panggilan juga sama seperti si Ryo. Namun ia tertular HIV yang membuat karirnya harus berhenti dan tidak bisa melakukan pergenjotan lagi cuy. Dan di sini diketahui pula bahwa si Sakura ini sebenarnya adalah anak Shizuka. Kemudian Shizuka mengatakan kalau Ryo ingin mengenjotnya, lakukanlah dengan Sakura. Tapi karena si Ryo ini sukanya dengan Shizuka, akhirnya Sakura mengatakan tidak apa-apa kalau Ryo suka sama Shizuka, tapi nanti bergenjotannya dengan Sakura. Dan seiring berjalannya waktu, profesi mereka pun mulai terbongkar oleh polisi. Shizuka yang merupakan ketua dari kelompok mereka pun ditangkap. Kemudian ia menitipkan sebuah surat kepada Sakura untuk Ryo. Dan isi surat tersebut mengatakan bahwa Shizuka mengenal ibunya Ryo. Dan ternyata dulunya ibunya ini merupakan seorang cewek panggilan juga. Namun di sini Shizuka menasihati Ryo untuk tidak marah kepada ibunya. Dan berhubung Shizuka telah ditangkap, kini Ryo, Sakura, dan Azuma pun melanjutkan usaha ternak tongkol milik Shizuka tersebut. Dan film pun tamat, ending yang cukup menganukan cuy. Oke cuy, segitu aja dulu video kali ini. Jika kalian suka tolong di like video ini dan share ke semua media sosial kalian. Gue Bang pamit undur diri, terima kasih.